Perkenalkan, nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursalin, SCMM. Materi Hukum Perdagangan Internasional. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk satu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Definisi pengertian hukum perdagangan internasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, S.C.H. Mithoff. Hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of private law nature involving different national. Dari definisi tersebut dapat tanpa unsur-unsur berikut. 1. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang dapat mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. 2. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Wilayah hukum perdagangan internasional tidak termasuk atau terlepas dari aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur perilaku peran negara dalam hubungan-hubungan internasional. Yang kedua, menurut M. Rafiqul Islam, menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan atau financial relations. Yang kedua, member batasan perdagangan internasional sebagai a wide-ranging transnational commercial exchange of goods and service between individual business person, trading bodies and states. Menurut Michael Sanson, memberi batasan sesuai dengan pengertian kata-kata bidang hukum, yaitu hukum dengan internasional. Definisi Sanson can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, service, technology between nationals. Tidak ada kejelasan apakah hukum perdagangan internasional termasuk hukum internasional publik, hukum internasional private. Tujuan hukum perdagangan internasional. Yang pertama, mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan atau praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. 2. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan tenaga kerja manusia. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Yang keenam, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang pada pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Yang kedua, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara dapat mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi dari setiap negara. Yang keenam, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Terdapat empat prinsip dasar. Yang pertama, kebebasan para pihak dalam berkontrak atau freedom of contract. Yang kedua, prinsip dasar Pacta sunt servanda. Yang kelima, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi. Yang pertama, kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas yang meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak dan dari pihak yang disepakati, termasuk memilih forum penyelesaian sengketa dan memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak. Kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, kesopanan, kepentingan umum meliputi persyaratan yang ditetapkan masing-masing sistem hukum. Yang kedua, prinsip Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan itikat baik. Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Hal tersebut terbukti dengan semakin seringnya klausul arbitrase dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah, prinsip ketiga ini memang relevan. Selanjutnya, prinsip dasar kebebasan komunikasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk keperluan dagang dengan siapapun juga melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi baik darat, laut, udara melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. The law of international trade is based on general principle accepted in the entire world. Sumber hukum perdagangan internasional. A. Perjanjian internasional. B. Hukum kebiasaan internasional. C. Prinsip hukum umum. D. Putusan-putusan pengadilan. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang telah atau sedang diratifikasi oleh banyak negara di dunia, di mana ini berlaku bagi negara yang menjadi peserta konvensi sehingga menjadi bagian dari hukum nasional. Tapi terkadang ada negara yang tidak ikut dalam perjanjian internasional sehingga secara diam-diam negara tersebut tunduk kepada perjanjian internasional tersebut. Perjanjian multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak atau negara dan tunduk pada aturan internasional. Perjanjian regional adalah kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara yang berada dalam suatu regional tertentu. Di Asia Tenggara misalnya, pembentukan AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang dibentuk pada KTT di Singapura pada tahun 1992. Perjanjian bilateral adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara, misalnya perjanjian penghindaran pajak berkendara. Hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum perdagangan internasional yang pertama, karena perdagangan internasional lahir adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sehingga kebiasaan berulang-ulang menjadi meningkat. Hukum kebiasaan atau custom law disebut juga lex mercatoria atau hukum para pedagang. Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat berikut. Suatu praktik berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak. Praktik ini diterima sebagai mengikat atau opinion iuris necessitatis. Yang ketiga atau C, prinsip hukum umum atau general contract law. Dalam KUHP
perdata juga merupakan salah satu dasar hukum bagi suatu kontrak yang bersifat umum, di mana banyak ketentuan buku 3 KUHP Perdata yang mengatur secara umum, yaitu berlaku bagi seluruh macam perjanjian. Apabila terdapat perdagangan internasional berlaku hukum Indonesia. Sebagai hukum ini akan mulai fungsi ketika hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Beberapa contoh dan prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip itikat baik, Pacta sunt servanda. Putusan-putusan pengadilan atau jurisprudensi. Terkadang apa yang terdapat dalam praktek dagang sehari-hari kemudian dikukuhkan dalam suatu jurisprudensi, yakni diputuskan oleh pengadilan yang kemudian keputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang ketiga, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang keempat, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya, alam, iklim, tenaga kerja, budaya, jumlah penduduk. Kelemahan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis atau permisi. Hal tersebut mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif dalam memaksakan ke negara-negara untuk tunduk pada hukum. Negara-negara yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya. Aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif atau tidak memaksa. Kelemahan tersebut sekaligus merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis. Sekian presentasi hukum perdagangan internasional dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.